Di sebuah gedung apartemen di Tokyo, Akira lari dari gerombolan zombie pemakan daging yang ganas. Namun Akira lebih khawatir untuk tiba di kantor tepat waktu daripada takut akan nyawanya. Ini semua dimulai setahun yang lalu dengan pekerjaan pertama Akira. Saat Akira bergabung dengan perusahaan periklanan, dia masih penuh dengan mimpi dan semangat. Rekan-rekannya menyambutnya dengan hangat dan bahkan memberinya sedikit makan malam sambutan di sebuah restoran, dan Akira langsung menyukai rekan seniornya Ohtori, membuatnya berpikir bahwa ini mungkin tempat kerja terbaik yang pernah ada. Namun ilusinya cepat hancur ketika pada hari pertama ia harus begadang 2 malam berturut-turut dan pulang ke rumah hampir seperti mayat hidup. Sejak saat itu, situasi Akira semakin memburuk setiap hari. Bosnya yang eksploitatif, Kosugi memeras kehidupannya yang selalu hidup dengan beban kerjanya yang gila, dan segera kantor itu menjadi rumah Akira karena dia tidak sering pergi. Karena dia membutuhkan uang, dia bahkan tidak bisa berpikir untuk berhenti, dan Akira perlahan menjadi zombie pekerja yang kehilangan keinginan bebasnya di bawah lingkungan beracun di tempat kerjanya. Hanya orang yang disukainya Ohtori yang memperlakukannya dengan baik, tetapi ketika Akira mengungkapkan kekagumannya atas etos kerjanya dan fakta bahwa ia tampaknya melakukan apa yang ia sukai, Ohtori mengatakan bahwa itu juga bukan masalahnya untuknya dan bahwa apa yang benar-benar mereka inginkan jangan hanya jatuh ke pinggir jalan. Suatu malam, Akira berhasil mendapatkan sedikit waktu luang untuk pergi makan malam bersama sahabatnya Kencho, yang pernah bermain sepak bola dengan Akira selama kuliah. Kencho berpikir Akira harus berhenti dan memanggilnya anjing perusahaan. Sebagai imbalannya Akira mengingatkan Kencho tentang bagaimana mereka kalah dalam pertandingan besar di perguruan tinggi karena dia. Terjadi pertengkaran dan teman-teman berpisah dengan buruk. Akhirnya Akira mengalami depresi berat dan apartemennya menjadi berantakan. Terkadang saat berada di stasiun kereta, dia mempertimbangkan untuk mengakhiri segalanya untuk dirinya sendiri. Setahun setelah Akira mulai bekerja di kantor, dia menemukan tetangganya di tanah di luar. Namun ketika pria itu berbalik, Akira menyadari pria itu telah menjadi zombie dan sedang dalam proses memakan tetangga lain. Ketakutan, Akira mulai berlari ke atas karena semakin banyak zombie muncul untuk mengejarnya, terkadang keluar dari apartemen lain. Khawatir akan terlambat, Akira berhasil sampai ke atap dan melompati pagar untuk meninggalkan zombie di sisi lain. Sementara sebuah pesawat yang terbakar terbang untuk menabrak di kejauhan, Akira melihat kekacauan yang telah mengambil alih kota dan menyadari sesuatu, dia tidak harus pergi bekerja. Ini menyebabkan dia sangat bahagia sehingga dia menari sedikit, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan dengan waktu luangnya yang baru. Pada saat itu dia mengingat Ohtori dan mengiriminya pesan untuk memeriksa apakah dia baik-baik saja. Sebagai gantinya dia mengirimkan lokasinya memintanya untuk datang. Kemudian Akira meninggalkan gedung dengan menuruni pipa. Melalui jendela yang terbuka, dia melihat seorang wanita hamil dan suaminya, dan dia berjanji untuk kembali membawa makanan untuk mereka sebelum dia melanjutkan turun. Menggunakan sepedanya, Akira berhasil melaju kencang di jalan, menghindari setiap zombie yang mencoba menangkapnya. Beberapa saat kemudian, dia berhasil sampai ke apartemen Ohtori dan menemukannya sangat ketakutan sehingga dia menempel padanya. Saat itu, Ohtori mengungkapkan bahwa dia berselingkuh dengan direktur perusahaan, yang ada di sana sekarang dan dia sudah menjadi zombie. Direktur segera menyerang, tetapi Ohtori tidak bisa bergerak karena kakinya terluka, jadi Akira mulai melawan zombie. Setelah beberapa perjuangan, Akira menggunakan pelatihan sepak bolanya untuk menjegal sutradara, melemparkannya ke furnitur. Ohtori mengambil kesempatan ini untuk memukul zombie sampai dia mati sambil membentaknya karena tidak meninggalkan istrinya seperti yang dia janjikan. Tiba-tiba Ohtori jatuh ke lantai, dan setelah kejang singkat, tubuhnya berubah menjadi zombie juga. Dia mencoba untuk menyerang Akira, tapi dia tidak ragu untuk mendorongnya sebelum dia bisa menggigit. Kemudian Akira mengakui perasaannya sebelum melarikan diri, menutup pintu di belakangnya untuk menghentikannya mengikutinya. Di malam hari, Akira kembali ke gedungnya dengan banyak perbekalan, tetapi ketika dia mampir ke tempat tetangga, dia menemukannya kosong dan berlumuran darah. Dia kembali ke apartemennya sambil menangis, tetapi saat dia berduka untuk tetangganya, dia ingat Ohtori mengatakan kepadanya bahwa apa yang sebenarnya ingin mereka lakukan selalu gagal. Akira menyadari bahwa dia mungkin akan segera mati dan dia tidak ingin pergi tanpa melakukan apa yang dia inginkan. Jadi dia mengambil buku catatan dan memulai daftar berjudul 100 hal yang harus dilakukan sebelum menjadi zombie. Yang pertama adalah memberitahu seseorang bahwa dia mencintainya,
dan dia sudah mencoretnya dari daftar. Keesokan paginya, Akira bangun dengan penuh energi dan mulai mengerjakan daftar. Pertama dia membersihkan apartemennya, lalu dia pergi ke supermarket untuk membeli semua barang mahal yang belum pernah dia beli sebelumnya. Ada beberapa zombie di sini, tapi dia melarikan diri dari mereka dengan mengendarai troli. Selanjutnya dia mewarnai rambutnya, tetapi setelah mencoba beberapa warna berbeda, dia memutuskan untuk tetap menggunakan warna hitam alaminya. Dia juga melukis potretnya di sisi bangunan dan menemukan sepeda yang dia kendarai melalui kota dengan kecepatan penuh. Di malam hari, dia menyalakan kembang api di samping menara Tokyo untuk merayakan kehidupan barunya. Hari-hari berlalu saat Akira terus memikirkan hal-hal untuk daftar. Pada hari kelima, dia mengadakan barbeque di atap gedungnya sambil mengabaikan zombie di sisi lain pagar. Ketika dia hendak makan steak, dia menyadari dia kehabisan bumbu. Jadi dia pergi ke supermarket untuk membeli beberapa. Tiba-tiba dia mendengar suara berisik dan seseorang dengan helm muncul untuk mulai memukulinya, hanya berhenti ketika Akira menunjukkan bahwa dia bukan zombie. Kemudian orang tersebut melepas helmnya dan Akira terkejut melihat seorang wanita cantik bernama Shizuka. Saat mereka sedang mengobrol, tiba-tiba mereka mendengar seorang pria meminta bantuan di luar. Akira bergegas keluar untuk melemparkan sesuatu ke zombie yang mengejar pria itu, namun tidak efektif. Zombie tersebut memasuki pasar dan Shizuka mulai melawannya, menunjukkan keterampilan yang luar biasa. Ketika zombie kedua datang, dia hanya menjauhkannya dengan melemparkan perangkat alarm kecil, mengungkapkan bahwa zombie tertarik pada suara. Akira terkesan dan mengundang Shizuka untuk tinggal bersamanya tetapi dia menolaknya, menjelaskan bahwa kebutuhan Akira untuk menyelamatkan orang hanya akan menarik bahaya. Setelah itu, Akira kembali ke apartemennya, dan melihat foto-foto kuliahnya membuatnya khawatir tentang temannya. Dia memutuskan untuk menambahkan sesuatu ke dalam daftar, lalu ia menelepon Kencho, yang masih manusia tetapi dalam masalah. Dia terjebak di dalam kamar hotel cinta karena koridornya penuh dengan zombie dan gadis yang dia ikat untuk melakukan hal nakal juga terinfeksi. Akira berjanji untuk menyelamatkannya dan setelah menanggalkan seragam sepak bola lamanya, dia pergi dengan sepedanya, menghindari semua zombie di jalanan dengan kecepatan tinggi. Beberapa zombie mencoba memegang roda belakang, tetapi Akira kehilangan mereka dengan belokan tajam. Sementara itu Kencho mencoba untuk meninggalkan ruangan, namun gerombolan zombie segera mengejarnya. Dia bergegas kembali ke dalam tetapi mendengar zombie membanting pintu membuatnya mengingat kembali saat dia gagal dalam pertandingan besar, menempatkannya di ujung kehancuran. Kembali ke Akira. Dia menemukan jalan hotel penuh dengan zombie, jadi dia melempar speaker ke tanah dan membuatnya memutar musik, menyebabkan semua zombie berkumpul di sekitarnya. Kemudian Akira menggunakan pelatihan sepak bolanya lagi untuk menghindari dan melompati zombie yang tersisa, bahkan mendorong beberapa dari mereka. Setelah melompati atap beberapa mobil, dia berhasil memasuki hotel dan menangani zombie lain sebelum mencari Kencho. Di dalam ruangan, Kencho tiba-tiba menyadari bahwa ruangan itu sunyi dan membuka pintu untuk menemukan koridor kosong. Akira muncul dan kedua temannya saling meminta maaf sebelum lebih banyak zombie mengejar mereka. Orang-orang itu segera lari ke atap dan menutup pintu dengan tangga, akhirnya bisa kabur. Duo ini bersembunyi di restoran mewah dan berbagi makanan yang luar biasa, di mana Kencho menemukan daftarnya. Dia menemukan item terakhir adalah, berbaikan dengan sahabatku, dan memberitahu Akira bahwa dia berterima kasih karena dia melindungi semua orang. Ini menginspirasi Akira dengan sebuah ide, dia sekarang ingin menjadi pahlawan super untuk menyelamatkan orang-orang dari zombie, tetapi Kencho menunjukkan bahwa Akira tidak memiliki kekuatan. Beberapa waktu kemudian, Kencho melihat di berita bahwa Tokyo menjadi neraka dunia dan mengatakan mereka harus pergi. Akira setuju dan memilih Marine Paradise Aquarium di Ibaraki sebagai tujuan mereka karena mereka memiliki pakaian selam khusus yang melindungi tubuh dari hiu, sehingga harus melindungi Akira dari zombie dan menjadi pakaian pahlawan supernya. Setelah itu mereka pergi ke pasar untuk mendapatkan perbekalan, tetapi pada saat itu mereka melihat sekelompok orang melarikan diri dari zombie. Sayangnya, sebagian besar dari mereka terbunuh, tetapi Akira berhasil mendapatkan perhatian dua pramugari, seorang sopir bus, dan Shizuka, yang keterampilannya tidak dapat melindunginya dari gerombolan yang begitu besar. Kelompok tersebut berlari ke toko dan menurunkan penutupnya, memotong tangan zombie dalam prosesnya. Semua orang berterima kasih atas penyelamatan tersebut, tetapi sopir bus menyembunyikan tangannya yang tergigit.
Kemudian mereka mengambil banyak perbekalan dan makan malam kecil dengan banyak minum. Daftar Akira termasuk minum dengan pramugari, tetapi ketika dia mencoba menggoda mereka, mereka mengabaikannya demi Kencho. Kedua wanita itu pergi dengan Kencho untuk menjadi nakal secara pribadi, dan Akira mencoba untuk mengobrol dengan Shizuka, yang menyadari bahwa dia memotong tangannya dengan penutupnya. Dia segera mengurusnya, mengungkapkan bahwa dia pernah belajar menjadi dokter. Pada saat itu, sopir bus berubah menjadi zombie dan mulai mengejar Akira dan Shizuka. Namun ketika dia mendengar ketiganya bersenang-senang, dia memutuskan untuk mengejar mereka. Dengan mengejutkan mereka dari belakang, sang pengemudi berhasil menjegal salah satu gadis dan menggigitnya. Saat temannya mencoba membantunya, pengemudi itu hanya menoleh ke arahnya dan menggigitnya juga. Selanjutnya pengemudi mulai mengejar Kencho, dan ketika Akira ingin membantunya, Shizuka memutuskan untuk meninggalkan mereka karena dia lebih baik bertahan hidup sendiri. Namun Shizuka menemukan radio dan menggunakannya untuk mengalihkan perhatian zombie, memberi Akira kesempatan untuk menyelamatkan Kencho. Sementara pengemudi macet di radio, Shizuka berlari ke pintu, tetapi dia tidak bisa mengangkat penutup jendela sendirian dan segera gadis-gadis zombie menemukannya. Dia menggunakan keranjang untuk mendorong semua zombie menjauh sementara anak laki-laki muncul untuk mengangkat Rana juga, tapi mereka juga tidak bisa membukanya. Melihat Shizuka melawan semua zombie pada saat yang sama, Kencho bergegas menyalakan kembang api, yang mengalihkan perhatian zombie dan memungkinkan Akira menyelamatkan Shizuka. Kemudian ketiganya bekerja sama untuk membuka Rana, dan anak-anak bergegas masuk ke dalam RV. Awalnya Shizuka tidak ingin bergabung dengan mereka. Tetapi melihat zombie mengejar mereka dan mengingat dia tidak bisa mengemudi, dia tidak punya pilihan selain pergi bersama mereka. Segera ketiganya keluar kota. Tujuan mereka adalah akuarium, tetapi mereka masih sering berhenti untuk melakukan segala macam hal seperti membebaskan anjing dari tali kekang, mengumpulkan perbekalan, dan Kencho bahkan mengecat rambutnya. Akira meminta untuk melakukan hal-hal dari daftarnya seperti sup yoga, yang berakhir dengan Kencho jatuh ke air. Mereka juga melakukan para layang, memasak di api unggun, dan menyalakan lebih banyak kembang api. Ketika mereka menemukan hotel dengan mata air panas, mereka mengabaikan zombie dan bermalam di sana. Mereka menikmati air hangat, sake panas, dan pemandangan indah langit yang dipenuhi kunang-kunang. Keesokan harinya, ketiganya akhirnya berhasil sampai ke akuarium, tetapi RV tiba-tiba keluar dari jalan dan jatuh, menyebabkan Akira kehilangan kesadaran. Kemudian terungkap bahwa jalan tersebut ditutupi dengan lonjakan perjalanan. Beberapa saat kemudian, Akira terbangun karena ada suara yang meneriakkan namanya, dan dia terkejut saat mengetahui bos lamanya, Kosugi, ada di sana. Ternyata semua yang selamat dari Tokyo bersembunyi di sini, termasuk pasangan tetangga Akira. Mereka telah membentuk komunitas dan kini bekerja sama untuk bertahan hidup di dalam akuarium yang telah menjadi benteng mereka. Para penyintas dibagi menjadi beberapa tim untuk menangani berbagai tugas, dan Kosugi adalah pemimpin komunitas yang membuat semua orang waspada. Mereka juga memiliki beberapa truk yang terkadang berangkat ke kota untuk mengumpulkan perbekalan, dan untuk menghentikan orang lain merampok kendaraan. Akira terkejut melihat mereka menggunakan zombie. Ada banyak dari mereka di luar terkunci di belakang pagar, dan saat mereka membutuhkan mereka untuk bergerak, penjaga menggunakan megafon untuk menarik perhatian mereka. Kencho dan Shizuka sudah membantu pekerjaan, dan Kosugi meminta Akira untuk bergabung dengan mereka juga. Akira ragu-ragu karena dia ingin menyelesaikan daftar keinginannya, tetapi Kosugi membuatnya bertahan dengan mengatakan bahwa ini lebih aman untuk teman-temannya. Kemudian saat makan malam, Kencho sangat marah saat mengetahui bahwa Kosugi dan teman-teman dekatnya makan dengan mewah sementara semua yang selamat lainnya hanya mendapatkan ransum yang dikontrol. Lebih buruk lagi, kelompok bos memperlakukan Akira seperti pelayan. Kencho ingin melawan mereka, tetapi sang suami menghentikannya karena pelanggaran dapat membuat seluruh tim dikeluarkan. Kemudian Kencho dan Shizuka berbagi makanan dengan ibu hamil agar bayinya sehat. Untuk berterima kasih kepada mereka, sang suami menunjukkan kepada Kencho dan Shizuka cara menyelinap keluar untuk mencapai tempat parkir. Kencho memeriksa RV, tapi bannya rusak. Akira terus bekerja keras, tetapi dia segera merasa seperti menjadi budak zombie lagi. Sementara itu di kota, seorang pengemudi truk terganggu sambil merokok dan tidak melihat zombie masuk ke dalam truk dengan perbekalan. Kemudian truk kembali ke akuarium dan segera setelah pengemudi membuka pintu, zombie itu melompat keluar dan menggigitnya.
Penjaga mencoba melarikan diri dan dengan pintu terbuka, gerombolan zombie mulai masuk ke dalam. Kekacauan segera menguasai akuarium saat orang-orang berlari seperti orang gila dan zombie mulai menggigit setiap orang yang selamat yang dapat mereka tangani. Segera beberapa zombie mencapai pameran hiu dan jatuh ke air di mana mereka semua menjadi makanan hiu. Sementara itu, Kencho dan Shizuka menunjukkan kepada Akira bahwa mereka telah memperbaiki RV dan mencuri beberapa persediaan, sehingga mereka dapat pergi. Namun Akira menunjukkan bahwa tempat ini lebih aman dan memutuskan untuk tinggal. Saat Akira kembali ke dalam, Shizuka menemukan daftar keinginan dan setelah melihat semua aktivitas yang telah mereka lakukan bersama, dia menyadari bahwa menjadi superhero belum dicoret. Di dalam akuarium, Kosugi meneriaki semua orang karena dia melihat ada orang yang hilang dan pekerjaan harus diselesaikan. Tiba-tiba Kencho menariknya kembali dan Shizuka memotong untuk berbicara dengan Akira, menunjukkan bahwa hidup seperti ini tidak benar-benar hidup, mereka hanya zombie tanpa gigitan. Dia juga menunjukkan kepada Akira daftar keinginannya, membuatnya ingat betapa dia benci bekerja untuk Kosugi dan betapa dia suka bersenang-senang di tengah kiamat. Tiba-tiba Kosugi mencuri daftar tersebut dan melemparkannya ke tanah untuk diinjak, yang akhirnya membuat Akira bereaksi. Dia mendorong Kosugi ke tanah dan mengambil daftarnya sebelum mengumumkan bahwa dia berhenti. Pada saat itu, zombie akhirnya mencapai area ini juga dan kekacauan pun terjadi. Kosugi mendorong teman-temannya sebelum melarikan diri, tetapi Akira mencoba membimbing orang keluar dengan bantuan teman-temannya. Mereka berlari melewati koridor dan mengunci pintu di belakang mereka sebelum berjalan ke ruang pameran hiu, tempat mereka menemukan Kosugi. Kencho yang marah menangkapnya dan memanggilnya karena meninggalkan orang-orangnya, hanya untuk diganggu oleh hiu yang melompat keluar dari air dan mendarat di sampingnya. Orang-orang panik, tetapi Shizuka memberitahu mereka untuk tidak khawatir, karena hiu tidak dapat bergerak di darat. Namun hiu tiba-tiba melepaskan semua kaki zombie yang dimakannya, memungkinkannya untuk berjalan di lantai. Kelompok itu berlari kembali ke koridor, hanya untuk hiu yang menghalangi jalan dengan mendobrak dinding. Semua orang mulai berlari lagi dan Kosugi memutuskan untuk bersembunyi sementara Akira menemukan pintu dan membawa semua orang ke dalam untuk keselamatan sebelum mengunci pintu. Saat hiu menggedor pintu, Kosugi mencoba menyelinap keluar, tetapi dia mengeluarkan suara dan menarik perhatian binatang itu. Pada saat yang sama, Akira menyadari Kosugi hilang dan mengatakan dia ingin membantunya, menyebabkan Kencho menunjukkan bahwa Kosugi pantas mendapatkan apa yang dia dapatkan. Namun Akira tidak ingin ada yang mati di bawah pengawasannya. Karena dia tidak bisa menghentikannya, Kencho malah membantu temannya dengan mengungkapkan bahwa ada pakaian selam khusus di ruangan itu. Sementara itu Kosugi sedang berlari di koridor dan berjalan-jalan. Saat hiu hendak menangkapnya, Akira muncul dengan kostum pahlawan super barunya dan menendang hiu. Namun binatang buas itu melompat ke arahnya untuk menyerang. Akira memegangi mulut hiu, tetapi bukannya membantunya, Kosugi malah kabur. Untungnya Kencho muncul di forklift, jadi Akira menyingkir untuk memberinya ruang. Kencho mengemudikan forklift langsung ke arah hiu, tetapi setelah beberapa kali berjuang, dia menyadari bahwa hal itu tidak menyebabkan kerusakan dan memutuskan untuk melarikan diri. Ketika Akira mencapai pameran hiu, dia menemukan Kosugi dikelilingi oleh zombie dan langsung melompat untuk melawan mereka. Dia berhasil mengalahkan beberapa, tetapi terlalu banyak dan segera dia dikepung. Zombie mulai menggigitnya dan meskipun mereka tidak dapat mematahkan setelan khusus, itu tetap menyakitkan bagi Akira. Di koridor, Kencho berlari dari hiu, dan ketika dia melihat lubang di dinding, dia memutuskan untuk melompat melewatinya untuk memasuki pameran. Hiu itu mencoba mengikutinya, tetapi ia terlalu besar dan tersangkut di dalam lubang. Tiba-tiba musik mulai diputar, Shizuka, yang membawa dua megafon untuk mengalihkan perhatian zombie. Dengan gerakan cepat dan elegan, dia berlari melewati gerombolan saat mereka mengejarnya dan ketika dia mencapai tepi tangki, dia melempar megafon ke belakangnya. Ini menyebabkan semua zombie mengikuti kebisingan dan jatuh ke dalam air. Trio bersatu kembali dan ketika Kosugi mencoba untuk bergabung dengan mereka, hiu akhirnya membebaskan dirinya dan mendorong bos pergi. Akira bergegas untuk memeriksanya dan hiu itu mencoba menyerang, tetapi Akira menggunakan pipa untuk menahan mulutnya. Namun hiu itu lebih kuat dari pipa dan tetap menutup mulutnya, menangkap tangan Akira. Saat hiu mulai mencambuk Akira, Shizuka bergegas mengambil senter untuk mengambil baterainya,
menjelaskan bahwa hiu memiliki alat yang sangat sensitif untuk mendeteksi mangsanya di kepalanya dan sengatan listrik dapat membunuhnya. Setelah Shizuka menghubungkan baterainya dengan selotip, Kencho mengambilnya dan mengingat tiket sepak bola yang gagal dia dapatkan saat kuliah, berkonsentrasi untuk melakukan yang lebih baik kali ini. Baterai dilemparkan dengan seluruh kekuatan Kencho dan mendarat dengan selamat di tangan Akira tepat sebelum hiu beralih ke Kencho dan memukulnya dengan keras. Marah, Akira memegang baterai di tinjunya dan melompat untuk meninju hidung hiu, mengirimkan sentakan ke seluruh tubuhnya yang secara efektif membunuhnya. Setelah itu, Akira dan Shizuka buru-buru memeriksa Kencho, yang ternyata baik-baik saja. Beberapa jam kemudian, semua yang selamat telah membagikan perbekalan di antara mereka dan bersiap untuk meninggalkan akuarium. Kosugi muncul untuk mencoba menghentikan mereka, tetapi sekarang keluarga siap untuk menentangnya, bahkan karyawan lamanya memanggilnya karena selalu menjadi bos yang buruk. Semua orang setuju Akira telah menjadi pemimpin yang lebih baik dan sekarang mereka siap pergi untuk menjalani kehidupan nyata alih-alih bekerja seperti zombie. Mengabaikan rengekan Kosugi, semua yang selamat berterima kasih kepada Akira karena telah membuka mata mereka dan pergi dengan mobil. Saat ketiganya masuk ke RV mereka, Kosugi berpura-pura menyesali segalanya dan mencoba untuk bergabung dengan mereka, tetapi mereka menolaknya dan pergi tanpa dia. Sekarang ketiga sahabat itu siap untuk menambahkan lebih banyak hal ke dalam daftar. Shizuka ingin menjadi dokter untuk menyelamatkan nyawa dan Kencho ingin menjadi komedian untuk membuat orang tertawa. Akira mencoret, menjadi pahlawan, dan menambahkan, menjadikan pahlawan sebagai pekerjaan barunya, sebelum mengumumkan bahwa mereka akan terus bekerja hingga mencapai usia 100.